Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Let me introduce my team. My name is Anissa Ismani Purba, and my partner's name is Ananda Natasha Putri Dibrata. We would like to give you some information about habits or routine activities. Here we are. What is habits? Apa itu kebiasaan? Habits is an acquired behavior pattern regularly followed until it has become almost involuntary. Kebiasaan adalah pola perilaku yang diperoleh secara teratur, diikuti sampai menjadi hampir tidak disengaja. For example, you may automatically go brush your teeth after finishing breakfast as part of your morning routine. A habit can be healthy, unhealthy, or neutral. Misalnya, Anda dapat secara otomatis menyikat gigi setelah selesai sarapan sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda. Suatu kebiasaan bisa sehat, tidak sehat, atau netral. Unconscious behaviors such as breathing or blinking do not count as habits because they are instinctive rather than learned. Perilaku tidak sadar seperti bernapas atau berkedip tidak dihitung sebagai kebiasaan. Kenapa? Karena bersifat naluriah daripada dipelajari. How are habits formed? Bagaimana kebiasaan terbentuk? Most habits begin as intentional, goal-directed behavior. For instance, a young child may be instructed by their parent to wash their hands before dinner. At first, the child may only wash their hands to get praise from a parent. They may need reminders to do the test before each meal. But as the washing behavior is repeated, the child will get used to the routine and stop needing reminders. They will wash their hands before meals, regardless of whether the parent rewards the behavior or not. At this point, the behavior can be called a habit because it is driven more by context than a concrete reward. Sebagian besar kebiasaan dimulai sebagai perilaku yang disengaja dan diarahkan pada tujuan. Misalnya, seorang anak kecil mungkin diinstruksikan oleh orang tuanya untuk mencuci tangan sebelum makan malam. Pada awalnya, anak mungkin hanya mencuci tangan untuk mendapatkan pujian dari orang tua. Mereka mungkin membutuhkan pengingat untuk melakukan tugas sebelum makan. Tetapi, ketika perilaku mencuci diulang, anak akan terbiasa dengan rutinitas dan berhenti membutuhkan pengingat. Mereka akan mencuci tangan sebelum makan terlepas dari apakah orang tua menghargai perilaku tersebut atau tidak. Pada titik ini, perilaku tersebut dapat disebut sebagai kebiasaan. Mengapa? Karena lebih didorong oleh konteks daripada imbalan yang konkret. So, I will tell you how to describe the things that you do regularly in a way that sounds natural in English. Saya akan memberitahu Anda bagaimana menggambarkan hal-hal yang Anda lakukan secara teratur dengan cara yang terdengar alami dalam bahasa Inggris. 1. Use the present tense. 1. Gunakan tense kini. Example, I wash the dishes, I watch TV, I make dinner, I walk the dog. Saya mencuci piring, saya menonton TV, saya membuat makan malam, aku mengajak anjing jalan-jalan. 2. Use the future tense. 2. Gunakan tense masa depan. The future tense is another way to talk about habits. We use this when we are making a list of our habits or the things that we do regularly. Try using the future tense to sound more natural when you talk about your habits. Tense masa depan adalah cara lain untuk berbicara tentang kebiasaan. Kami menggunakan ini ketika kami membuat daftar kebiasaan kami atau hal-hal yang kami lakukan secara teratur. Coba gunakan bentuk masa depan agar terdengar lebih alami ketika Anda berbicara tentang kebiasaan Anda. Example, I let the dishes soak for a few minutes. I'll stream videos. I forget to take out the garbage. Aku akan membiarkan piring terendam selama beberapa menit. Saya akan streaming video. Aku akan lupa membuang sampah.
Kami biasanya menggunakan kata kunci semacam ini untuk mengekspresikan kebiasaan. Keywords to talk about your habits. Kata kunci untuk berbicara tentang kebiasaan Anda. The first one is every day I blah blah blah. The second one is I usually blah blah blah. Next, we always blah blah blah. After that, often I blah blah blah. Next, one habit that I need to break is blah blah blah. One of my good habits is blah blah blah. I have gotten into the habit of blah blah blah. Lastly, we are in the habit of blah blah blah. Setiap hari saya biasanya, kami selalu, sering aku, satu kebiasaan yang harus saya hentikan adalah, salah satu kebiasaan baik saya adalah, aku sudah terbiasa, kami berada dalam kebiasaan. The expressions of telling and asking about habits and routines. Ungkapan menceritakan dan menanyakan tentang kebiasaan dan rutinitas. 1. How to ask about habits and routines. 1. Bagaimana cara bertanya tentang kebiasaan dan rutinitas? Do you ever do yoga? What do you do to keep fit? What do you usually do after class? Apakah Anda pernah melakukan yoga? Apa yang Anda lakukan untuk tetap fit? Apa yang biasanya kamu lakukan setelah kelas? 2. How to ask the frequency of someone's activity. 2. Bagaimana cara menanyakan frekuensi aktivitas seseorang? How often do you do yoga? Seberapa sering Anda melakukan yoga? 3. How to tell about habits and routines. 3. Bagaimana menceritakan tentang kebiasaan dan rutinitas. I lift weight every day. I play badminton once a week. I go swimming twice a week. I do aerobics 3 times a week. I don't exercise very often. Saya mengangkat beban setiap hari. Saya bermain bulu tangkis seminggu sekali. Saya bermain berenang 2 kali seminggu. Saya melakukan aerobik 3 kali seminggu. Saya tidak terlalu sering berolahraga. The bold phrases are the key phrases of each part. Frasa tebal adalah frasa kunci dari setiap bagian. Presenting about habits and routines in the form of conversation. Menyajikan tentang kebiasaan dan rutinitas dalam bentuk percakapan. How often do you take a bath? Berapa kali kamu mandi? I take a bath twice a day in the morning and in the afternoon. Saya mandi 2 kali sehari pada pagi hari dan sore hari. What time do you usually take a bath in the morning? Jam berapa biasanya kamu mandi pada pagi hari? I usually take a bath at 5:15. Saya biasanya mandi pukul 5:15 pagi hari. Presenting about habits and routines in the form of question. Menyajikan tentang kebiasaan dan rutinitas dalam bentuk pertanyaan. 1. How often do you do swimming? I do swimming twice a week on Tuesday and Thursday. 2. What does Chania do after she B. Eats breakfast? 3. What time do you arrive at home? I arrive at home at a quarter to 1. D. 45. To keep your teeth healthy, it is better to brush your teeth twice a day. 5. Do you always playing with your friend after school? D. No, I don't. I take a nap first before playing. 6. Dania often goes to the B. Library. She always reads and borrows some books there. You can also tell habits and routines using these expressions. Anda juga dapat mengetahui kebiasaan dan rutinitas menggunakan ekspresi ini. I always go for walks after school. I usually go jogging after school. I sometimes go for walks after school. I seldom jogging after school. I never go for walks after school. Saya selalu pergi jalan-jalan sepulang sekolah. Saya biasanya pergi jogging sepulang sekolah. Kadang-kadang saya pergi jalan-jalan sepulang sekolah. Saya jarang jogging sepulang sekolah.
Aku tidak pernah pergi jalan-jalan sepulang sekolah. Adverb to tell or to ask frequency. Kata keterangan untuk memberitahu atau bertanya frekuensi. Jika frekuensinya 100%, maka menggunakan kata kunci always selalu. Jika frekuensinya 90%, maka menggunakan kata kunci usually biasanya. Jika frekuensinya 80%, maka menggunakan kata kunci normally or generally biasanya atau umumnya. Jika frekuensinya 70%, maka menggunakan kata kunci often, frequently, sering. Jika frekuensinya 50%, maka menggunakan kata kunci sometimes, kadang-kadang. Jika frekuensinya 40%, maka menggunakan kata kunci occasionally, kadang-kadang. Jika frekuensinya 30%, maka menggunakan kata kunci occasionally, kadang-kadang. Jika frekuensinya 20%, maka menggunakan kata kunci seldom, rarely, jarang-jarang. Jika frekuensinya 10%, maka menggunakan kata kunci hardly, hampir tidak. Jika frekuensinya 0%, maka menggunakan kata kunci never, tidak pernah. Rumus, kebiasaan, dan rutinitas adalah subjek plus adverb frequency plus verb 1. That's all about topics today. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.